Berhias bangunan tua yang sebagian besarnya adalah peninggalan zaman Belanda. Sayangnya masih banyak yang kondisinya tidak terawat, padahal bangunan tersebut adalah saksi dan warisan sejarah. Nah, bagaimana selama ini bangunan-bangunan kuno tersebut dikelola? Saatnya Yana mau nanya. Setelah sekian lama tinggal di Jakarta, akhirnya Yana kesampaian juga nih buat jalan-jalan di salah satu ikon wisata terkenal di Jakarta. Ya, Kota Tua, Jakarta. Hihi, kenal dong kalau lihat bangunan di sini. Kota Tua. Terasa zaman Belanda gitu ya kalau lagi jalan-jalan di sini. Kawasan yang punya segudang cerita dan sejarah. Karena jejak sejarah Nusantara salah satunya berawal dari sini. Gak heran kan bangunan-bangunan di sini masih dijaga keasliannya. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin meresmikan Kota Tua jadi kawasan cagar budaya. Meski sebagian bangunan udah beralih fungsi, tapi tetap unik dan klasik. Dan generasi sekarang menikmatinya sebagai tempat wisata. Kalau ngomongin tempat bersejarah di Jakarta, yang akrab di telinga talenta bukan adalah kawasan Kota Tua Jakarta alias Old Batavia. Ya, di kawasan yang konon katanya sudah dibangun sejak tahun 1620-an ini, berdiri gedung-gedung tua yang berumur lebih dari puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi sayangnya nih, beberapa gedung justru tidak terawat dengan baik, bahkan rusak. Kenapa ya bisa begitu? Waktunya Yana mau nanya. Tapi ternyata belum semua terjaga dengan baik nih. Ada beberapa bangunan terbengkalai dan rusak. Kalau Yana pikir-pikir sayang juga ya. Nah, Yana mau nanya-nanya nih sama warga. Seberapa penting ya menjaga peninggalan sejarah? Halo Mas, Mbak. Gue gangguin dikit ya. Namanya siapa nih? Gue kenalan dulu. Mbaknya siapa? Mbak Laila, kalau Masnya? Rijal. Mas Rijal. Oke, sambil makan gak apa-apa jawab pertanyaan gue ya. Gue mau nanya nih, kira-kira menurut lo tempat bersejarah di Jakarta itu kayak gimana? Ya setahu gue sih cuma Kota Tua ini doang sih. Cuma Kota Tua Jakarta Iya. doang? Kalau dilihat keren juga di sini, soal banyak pemandangannya seru, buat hiking juga bagus. Oke, kalau lo, Lela, menurut lo? Hah? Kota Tua aja? Oke, kalau menurut lo nih, perawatan tempat-tempat bersejarah ini kayak gimana sih? Lo peduli nggak? Saya mah cuma tinggal nikmatin aja sih, enak. Jadi udah ada yang ngurus, yang penting lo nikmatin aja ya? Iya. Terima kasih, gue cabut cari tanya-tanya lagi ya. Oke. Thank you. Yuk. Halo Mbak Ke dan Mas E. Gue gangguin dikit buat nanya-nanya nih ya. Ikut duduk ya. Oke. Nih gue mau nanya-nanya. Kira-kira menurut lo, pendapat lo tentang tempat bersejarah di Jakarta itu kayak gimana? Banyak yang nggak kerawat ya. Padahal tuh barang-barangnya banyak yang masih bagus-bagus, tapi sayang banget dari pemerintahnya masih kurang, untuk perawatannya masih kurang. Kalau Masnya nih? Ya kurang bagus-bagus juga sih. Dari perawatannya terus juga sama fasilitas, banyak banget sampah yang masih berserakan juga. Masih belum ada penanganan. Iya, kalau kalian nih seberapa peduli sih sama gedung-gedung tua atau tempat-tempat bersejarah kayak begini? Ya kalau peduli sih peduli, kayak yang kita sering ngunjungin juga kan, otomatis nambah untuk omsetnya buat renovasi gedung. Cuman ya kita nggak bisa berbuat lebih banyak, itu harusnya kan dari pemerintahnya sendiri yang kayak lebih berperan aktif. Harusnya pemerintah ya? Ya iya. Komentarnya beragam soal bangunan tua. Tapi yang jelas kita bisa menikmatinya sebagai alternatif wisata sambil mengenang masa lalu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gedung, Yana punya data nih. Dari sekitar 300 bangunan tua yang ada di Jakarta, ternyata 50%-nya dimiliki badan usaha milik negara.
48%-nya oleh swasta dan hanya 2% yang dimiliki oleh pemerintah ibu kota Jakarta. Maka nggak heran proses perawatannya bergantung pada sang pemilik. Tapi apa ya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk melestarikan bangunan-bangunan tua ini? Daripada bingung, mending Yana tanya sama ahlinya. Oke Pak Munan, kita ngomongin soal gedung tua atau gedung-gedung bersejarah gitu ya Pak. Sebenarnya perhatian pemerintah sudah cukup belum sih Pak terhadap gedung-gedung tua itu Pak? Iya, kalau perhatian pemerintah saya kira sampai saat ini sudah cukup memadai ya. Dalam artian pemerintah itu sebetulnya menyediakan ataupun membuat peraturan dan perundang-undangan untuk melindungi bangunan-bangunan tua. Tetapi memang pemerintah ini tidak bisa melakukan semuanya. Gitu. Artinya kan kewenangan pemerintah juga harus berbagi dengan pemerintah daerah. Dan sebetulnya yang punya wewenang secara langsung terhadap bangunan-bangunan tua itu adalah pemerintah daerah. Dan karena pemerintah daerah di Indonesia ini ada banyak, maka kita menemukan kondisi bangunan tua di Indonesia juga bermacam-macam sesuai dengan kondisi dari pemerintah daerah setempat. Nah jadi sebenarnya Pak, untuk PR pemerintah nih Pak dalam melestarikan gedung-gedung tua atau yang bersejarah itu apa sebenarnya Pak? Ya saya kira pemerintah dalam hal ini memang harus bertindak lebih jauh lagi. Artinya peraturan dan perundang-undangan itu harus juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada pelestarian bangunan-bangunan tua. Misalkan dari masalah keringanan pajak ya, PBB terhadap bangunan-bangunan tua itu satu contoh. Atau mungkin digalakan satu program gitu ya yang bisa menghidupkan kembali, merevitalisasi bangunan-bangunan tua. Intinya, pengelolaan yang baik wajib hukumnya. Salah-salah malah bangunan nggak terawat atau bahkan musnah. Wah, serem. Terus kalau hilang, anak cucu Yana nggak bisa lihat aksi sejarah lagi dong. Padahal statusnya kini sebagai cagar budaya justru bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Contohnya nih, kota London, Inggris atau kota Barcelona, Spanyol. Yang jadi magnet wisatawan salah satu yang terbesar mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah. Gak sedikit warga lokal cari peruntungan di tempat wisata itu. Sedangkan di Indonesia, perhatian terhadap bangunan tua masih kurang. Gak cuma di Jakarta aja nih, beberapa daerah lain juga mengalami hal yang serupa. Miris banget ya. Soal hal ini, pemerintah kota Jakarta jelas tak tinggal diam. Beberapa langkah sudah dilakukan untuk merevitalisasi berbagai bangunan tua di Jakarta, termasuk kawasan kota tua Jakarta. Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya lagi ya. Nah tentu saja pemerintah ini kan regulator. Kita meregulasi, kita mencoba untuk mengembangkan, terutama kasus kawasan kota tua aja ya. Ini menjadi salah satu katakanlah kawasan wisata budaya dan sejarah yang paling hebat lah di Jakarta. Nah kita tentu ingin bahwa kota tua ini nanti berkembang, dilakukan konservasi. Karena kalau kita melihat sekarang banyak kan bangunan-bangunannya yang mungkin udah nggak terawat dan lain sebagainya. Ini menjadi kewajiban sebetulnya bagi pemilik. Jadi amanat Undang-Undang Cagar Budaya, pemilik yang harus bertanggung jawab. Kalau kewenangan pemerintah untuk menjaga kelestarian itu sampai mana sih Pak sebenarnya Pak? Kita sudah membentuk konsorsium pengembangan kota tua yang terdiri dari dari pemerintah tentu saja, kemudian para pengembang, para pakar ya, pakar arsitek, arkeologi, pakar tata ruang dan seterusnya, di mana secara bertahap kita sudah mulai, dan ini untuk kita melakukan kegiatan utamanya konservasi. Jadi tadi mengembalikan bangunan-bangunan cagar budaya tersebut, dan yang paling penting adalah aktivasi. Jadi bagaimana mengisi bangunan-bangunan tersebut untuk menjadi targetnya kawasan industri kreatif di Jakarta. Wah, kece juga nih Pak kalau kayak gini. Tapi jangan cuma rencana ya Pak, pengawasan juga harus terus dilakukan. Nah, kalau masih ada pemilik yang enggan bekerja sama, gimana nih Pak? Pemerintah sekali lagi hanya memberikan fasilitasi untuk kemudahan-kemudahan, dan sekaligus mulai tahun depan 2015 bagi para pemilik yang terus enggan, jadi dia nggak mau, ya tentu kita akan berikan sanksi. Sanksinya seperti apa? Misalnya adalah pengenaan tarif
pajak bumi bangunan secara progresif gitu. Kita kenakan 2 kali lipat, terus kemudian bertahap nanti bahkan 5 kali lipat, 10 kali lipat dan seterusnya sampai dengan tentu yang bersangkutan. Kalau toh pun nggak bisa membangun sendiri, ini ada konsorsium yang siap membantu untuk mengkoneksikan dengan para pihak yang nantinya bersedia untuk berinvestasi di sana. Wih, siapa? Bangunan tua terawat, makin banyak tuh wisatawan yang datang. Kesempatan warga untuk mencari nafkah juga terbuka melalui peluang wisata. Tapi tetap harus tertib mengikuti peraturan. Revitalisasi berjalan lancar, warga senang, turis pun bawa pulang kesan yang indah. Asoy kan? Hehehe. Meskipun harus terus melangkah ke depan, sesekali melihat ke belakang penting juga loh agar kita bisa mengambil berbagai nilai kehidupan di masa lampau. Dan bangunan-bangunan alias gedung-gedung tua tersebut merupakan salah satu sarana untuk kembali mengingat sejarah. Jadi eksistensinya jelas harus dipertahankan, benar nggak? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanya. Nggak usah sedih, nggak usah resah, nggak usah gundah, nggak usah gelisah. Titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.